Mungkin saya sedikit cerita ya tentang kondisi saya ketika terpapar. Jadi, saya mulai dengan cerita aja gitu ya. Saya terpapar itu bulan Juli. Bulan Juli, tanggal berapa ya, saya agak lupa tuh, kayaknya awal Juli. Diawali oleh anak saya dulu ya, anak saya yang pertama. Lalu, tidak lama, mungkin kurang lebih, 3 hari setelah anak saya terkena itu, saya merasa sakit kepala yang sangat berat gitu ya, dan panas tinggi. Cuman saya waktu itu berpikir mungkin saya kecapean. Kenapa? Karena ya saya, berpikirnya saya sudah vaksin ya waktu itu. Jadi masih, berpikir, "Ah, ini kayaknya kecapean aja," gitu. Jadi saya coba istirahat. Nah, eee, setelah itu panas tinggi, dan qadarullah bersamaan, jadi selain anak saya bersamaan dengan, ayah, bapak dan ibu saya di Bandung, gitu. Dengan sumber yang berbeda ya, tapi, qadarullah waktunya bersamaan. Nah, waktu itu dalam kondisi yang kita tahu ya sama-sama bulan Juli itu cukup mencekam, karena persediaan oksigen dan obat mulai habis ya. Saya ingat waktu itu ketika mencari obat, karena di awal saya sempat miss informasi obat-obat yang diperlukan, jadi mencari tuh, obat antivirus gitu ya, antibiotik, dan itu habis gitu. Jadi ketika saya seminggu, belum kunjung reda gejalanya dan kemudian saya PCR, ternyata positif juga. Jadi waktu itu yang terpikir, "Aduh gimana ya ini?" Gitu. Nanti kalau ada kondisi yang, yang mengharuskan saya memerlukan oksigen seperti bapak dan ibu saya gitu ya, gimana gitu, kemana dan apakah ada atau tidak, juga dengan obat-obat. Kondisi waktu itu rumah sakit penuh. Jadi saya yang memang ada potensi anxiety ya, eee, kenapa saya bilang potensi, karena sebenarnya sih secara secara umum ini tidak terlalu sering muncul, tapi ketika Covid tuh ini benar-benar muncul, gitu ya. Jadi waktu itu saya mengalami anxiety. Nah mungkin saya juga ingin tahu nih, eee, di sini ada nggak teman-teman yang mengalami kecemasan tinggi ya selama, terpapar? Mungkin di sini ada yang sedang isoman, atau yang sudah selesai tapi masih merasa, apa, merasakan rasa cemas yang tinggi gitu ya, ada tidak ya? Jadi waktu itu ketika saya masih sakit ya, waktu itu teh dia, sharing ya, siapa yang mau berbagi ke penyintas ya, terkait stress management ini, saya langsung jawab iya, karena, saya merasakan berat gitu, melaluinya bukan di gejala medisnya, karena kalau gejala medis saya mungkin termasuk ringan ya, sakit kepala berat, panas tinggi, batuk, saturasi stabil, cuman yang waktu itu sulit dikendalikan adalah debar jantung. Jadi, eee, debar jantungnya di atas, seharusnya ya kalau normal maksimal 100, saya bisa sampai 147 dan itu sangat lelah gitu, sampai kedengeran gitu dan capek banget. Jadi saya pikir, oh mungkin ini hal yang saya juga perlu berbagi jika saya nanti sembuh gitu ya, bagaimana memulihkannya dan itu menjadi motivasi, untuk tahu juga cara mengatasinya. Ya alhamdulillah di sini yang mengalami 13 orang, 14 orang ya dari 42 jadi 33%. Ya. Mungkin untuk saran nakes juga ada, mudah-mudahan sih karena sudah 1,5 tahun, mudah-mudahan ya sudah diberikan keterampilan atau, apa ya, kemudahan untuk mengatasi kecemasan-kecemasan ya. Dan saya sebagai penyintas kemarin memang terserang nih psikologisnya, katanya sih mungkin nanti, teman-teman nakes bisa mengkoreksi ya betul atau tidak, katanya, Covid itu menyerang hal yang paling lemahnya ya, dan saya merasa anxiety saya kena banget gitu. Dan karena kena jantung jadi lumayan jadi tambah takut, tambah deg-degan gitu ya. Karena alarmnya tuh clear banget gitu, kalau ada pikiran atau saya overthinking tuh langsung berdebar dan itu tuh capek banget.
Nah, kalau ada teman-teman yang saat ini sedang mengalami, mungkin kita bisa belajar sama-sama, dan juga mungkin ada peserta di sini yang sedang mendampingi ya, mendampingi penyintas gitu. Mungkin juga jadi bisa memahami jika ada yang terserang kondisi psikologisnya. Sebenarnya secara teori gitu ya, sudah tahu bahwa kecemasan itu karena hidupnya di masa depan. Ketika saya sakit sebenarnya tidak terlalu memikirkan, karena sudah vaksin ya, jadi ada keyakinan insya Allah gejala ringan. Walaupun saturasi sempat turun tapi terkendali lewat roaming, jadi insya Allah aman. Tapi overthinking saya bermain di sini memikirkan gimana kalau suami saya kena, gimana kalau anggota keluarga kena. Jadi kalau misalnya karena anak pertama saya di lantai 2 ya, saya di lantai 1 gitu, pakai kamar mandi bersama ya dengan yang lain. Itu setiap kali keluar dari kamar mandi, terus ada yang masuk, itu saya anxiety-nya kambuh tuh, gitu. Aduh gimana, seperti itu. Jadi overthinking memang terlalu hidupnya di masa depan gitu ya. Dan jika kita itu banyak hidup di masa lalu, maka jatuhnya kalau tidak terkendali ini menjadi depresi. Nah, ketika terpapar COVID ini saya di sini. Kecemasan saya tertrigger gitu ya. Nah, apa yang perlu dilakukan gitu ya? Apa yang perlu dilakukan ketika menghadapi hal ini? Itu ketika kondisi psikologisnya kena gitu ya. Apakah itu sangat stres gitu ya, sangat tertekan seperti materi kita hari ini. Apa sih yang perlu dilakukan? Nah, mungkin ini saya memperlihatkan sebuah gambar ya. Saya minta teman-teman menyimak kira-kira gambar ini maju atau mundur ya. Lihat sebentar ya. Ini nanti akan saya refleksikan terhadap apa yang perlu dilakukan jika kita ingin mengelola stres atau mengelola anxiety yang lebih spesifik seperti tadi. Nah, kira-kira ini maju atau mundur ya. Coba. Apakah teman-teman melihat sudah bergerak ya tanpa melihat maju atau mundurnya ya. Lalu maju atau mundur ya. Imbang nih kayaknya ya. Baik, terima kasih ya. Ada yang bisa melihat kudanya bergerak ya. Lalu kalau ada juga yang tidak, mungkin ada kendala teknis ya. Lalu yang melihat maju saat ini lebih banyak daripada yang melihat mundur. Nah. Ya. Sebenarnya sudah banyak, sudah cukup ada ilmu ya yang diperoleh terkait stress management seperti yang saya cerita tadi, bahwa awal kali saya belajar tentang stress management itu di Dandi Akhir ya, lalu juga dari teman-teman psikolog yang lain. Tapi ketika saya menjadi penyintas COVID, rasanya tuh itu teori hilang tuh semua gitu ya. Susah gitu, sangat sulit ya, gimana ya gitu, kayaknya tuh semua jadi teori aja gitu. Saya bingung, ansietasnya tidak terkendali ya, dan walaupun tahu juga ya baik dari psikologi ataupun dari pendekatan agama ya, seharusnya bagaimana, qadarullah kondisi saat itu saya sulit mengendalikan gitu. Nah, namun setelah saya ikut stress management series yang pertama, batch pertama yang dengan dokter
Irzan, coba ya, lupa. Iya ya, Teh Diah Ramdhani. Itu ada praktik, Betul, Dokter ya, Irzan. ya Dokter Irzan ya, SMA juga ya. Betul, betul. Ini apa? Praktik pertama relaksasi. Sebenarnya nggak pertama ya, karena sebelumnya juga udah ikut workshop anger management. Hanya yang safe place theory itu, safe place terapi itu baru, gitu ya, baru. Kalau butterfly hug sudah pernah. Nah, uniknya waktu sakit, saya udah tahu ya butterfly hug gitu ya. Saya coba, karena nyobanya juga sambil panik mungkin ya, nggak berfungsi. Jadi malah ya tetap aja gitu ya, berdebar gitu. Saya bingung di mana ya salahnya gitu ya. Tapi mungkin bisa jadi karena sebelumnya saya juga tidak terlalu banyak mempraktikkannya, jadi masih belum terampil ya. Lalu kedua ya memang karena sudah sangat panik, sudah sangat cemas, ini kenapa ya debar jantungnya tinggi banget, cepat banget, gimana ya caranya biar cepet turun, saya takut gitu, takut waktu itu. Jadi nyoba butterfly hug atau nyawa aku nggak pengaruh gitu. Lalu ikut 2 hari berturut-turut waktu itu. Hari apa ya, pertama ikut yang ini dulu, yang Teh Diah dan Kang Den dulu kalau tidak keliru ya, safe place terapi, dan waktu itu efektif ya, luruh, jadi emosi negatif saya itu keluar ya, bisa nangis gitu, bisa tenang. Waktu itu saya kalau nggak salah komen juga ya, saya bisa nangis gitu, karena itu sesuatu yang Betul, bisa betul. apa Masya yang Allah. sangat saya syukuri gitu waktu itu ya, sangat sangat disyukuri karena kayak mampet ya maksudnya. Dan itu tuh nggak enak banget ya. Jadi Iya, iya. ada marah, ada segala macam, takut segala macam, tapi ngeluarinnya susah gitu. Jadi waktu saya flash terapi itu membantu ya. Dan besoknya saya ikut yang mindfulness dari Teh Ip gitu. Jadi sangat melengkapi ya. Tapi terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman mungkin yang saat ini ikut, terus mungkin sedang mendampingi penyintas, terus mengalami hal yang sama, jika tidak bisa praktik mandiri, memang perlu dalam bimbingan ya. Gitu. Jadi saya juga merasakan perlu dalam bimbingan. Jadi agak sulit ketika mandiri, kondisinya sudah sulit terkendali. Nah, setelah emosi stabil gitu, saya baru bisa tuh pakai lagi teori gitu ya, dari teori yang paling simpel dulu, yang SOR gitu, bahwa perilaku kita memang tergantung stimulus dan dalam diri kita ya, organisme, baru nanti responnya seperti apa. Jadi kita perlu memetakan mana yang bisa kita kendalikan, mana yang perlu kita rekayasa. Seperti tadi ya, yang misalnya yang soal kuda ini gitu ya. Untuk teman-teman yang melihat kuda ini maju, coba sekarang dilihat, bisa nggak melihat kuda ini tuh mundur gitu ya. Gitu ya, bisa nggak melihat itu kuda itu mundur, atau sebaliknya gitu ya. Bagi teman-teman yang bisa, itu sebenarnya menunjukkan bahwa stimulusnya mungkin sama ya, tapi kita memaknakannya berbeda. Dan bisa jadi ketika kita mencoba untuk melihat sudut pandang yang lain, ternyata bisa berbeda juga, bisa berubah gitu pemaknaannya. Jadi permasalahan itu kayak COVID ya, waktu emosi saya belum stabil, saya sulit berpikir ya, hikmahnya apa gitu. Tapi setelah emosi lebih stabil, baru tuh terhayati ya hikmah-hikmahnya, baru fungsi berpikir saya bisa lebih baik gitu. Bisa lebih baik, lebih tenang, itu membuat kita bisa lebih berpikir, barulah bisa ke sini, memetakan mana yang bisa dikendalikan, karena mengelola stres itu di sini perlu kuat ya, fokus kepada apa yang bisa dikendalikan. Gitu. Stimulusnya yang mau kita kendalikan yang mana nih yang bisa kita kendalikan? Apakah pandemi itu bisa kita kendalikan? Gitu ya, mungkin jawabannya tidak ya, karena itu sesuatu yang terjadi ya di luar kita, dan itu di luar kendali kita. Tapi kalau informasi, apakah bisa dikendalikan? Gitu. Nah, ini saya termasuk yang memetakan bahwa informasi bisa dikendalikan. Gitu. Karena itu waktu itu saya mengurangi penggunaan HP. Waktu itu 1 hari bisa 8 sampai 10 kali kita mengucapkan innalillahi ya,
sangat mencekam gitu di semua grup, dan itu tuh trigger banget gitu. Saya menyadari banget. Pas awal saya tahu sih itu pemicu, tapi tetap aja saya akses gitu ya. Akhirnya sampai saya merasa, "Oh ini nggak bisa," gitu. Nggak bisa kita tenggelam dalam masalah ya. Jadi ketika kita tahu bahwa informasi buruk itu menjadi trigger, ya udah matikan. Jadi waktu itu saya disiplin mematikan handphone ya. Jadi hanya dibuka saat-saat tertentu dan juga atau gitu ya, karena waktu itu juga di awal sekolah itu sangat perlu koordinasi ya, awal tahun pelajarannya sangat dinamis gitu ya, namanya sekolah. Maka, paling tidak saya tidak membuka grup yang mengabarkan kabar buruk. Jadi emang nggak dibuka aja, gitu. Dan mengurangi sosial media. Karena saya sangat merasakan begitu ada informasi buruk, saya ke-trigger. Jadi itu self awareness kitanya memang harus kuat ya, kalau kita mau mengelola stres atau mengelola anxiety tadi. Lalu apalagi yang bisa kita, kita kendalikan? Apakah dukungan mungkin gitu? Misalnya, dukungan keluarga, bisa nggak kita, punya cara nggak gitu supaya kita memiliki dukungan keluarga, gitu ya. Lalu pekerjaan. Jadi pekerjaan waktu itu begitu saya kena Covid, alhamdulillahnya bisa di titik yang saya bisa delegasikan. Jadi waktu itu saya minta izin atasan bahwa, "Pak, saya minta ini ya, ada PJS, pejabat sementara." Walaupun ada satu masalah yang itu tidak bisa saya delegasikan, tapi paling tidak 80% saya bisa lepas. Alhamdulillahnya waktu itu saya punya atasan yang support sekali ya. Jadi memang dikasih waktu gitu untuk isoman full gitu. Bahkan kalau misalnya saya lagi cerita, ini ada masalah begini-begini berat, saya langsung dimarahin gitu. Udah, tapi jangan banyak mikir, udah biarin aja gitu. Maksudnya punya atasan yang sangat support itu satu hal yang sangat saya syukuri. Dan tim kerja yang sangat solid. Di sini juga mungkin ada ya teman-teman dari Amal Mulia yang hadir gitu. Jadi mana nih yang bisa kita kendalikan? Gitu. Lalu diri kitanya gitu ya, ada indrawi yang bisa kita kendalikan tadi ya, mengurangi melihat layar. Jadi memang ketika kena Covid itu saya sulit sih melihat layar ya, jadi huruf-huruf tuh kayak kabur gitu ya, mengabur gitu. Jadi saya pikir, "Oh kena nih mata saya," gitu ya, untuk sudahlah gitu ya. Terus apalagi gitu ya, kondisi spiritual bagaimana gitu kan, imunitas gitu ya, persepsi tadi ya, kayak persepsi terhadap masalah ini gitu, emosi, motivasi gitu ya, itu semua yang mana yang bisa kita kendalikan gitu ya. Lalu respon gitu, ekspresi emosi kita gimana, mengalirkan emosi kita gimana, pola kerja, pola istirahat. Respon itu perilaku yang muncul ya karena permasalahan. Mana yang bisa dikendalikan, itu yang kita kendalikan. Yang tidak bisa dikendalikan, di shutdown aja gitu ya, nggak usah dipikirin gitu. Tapi memang tidak mudah untuk teman-teman yang biasa overthinking, biasa ini, saya rasakan tidak mudah. Kuncinya adalah stabilitas emosi ya gitu. Jadi kita sulit tadi ya berada di maksudnya dengan tenang menata hidup gitu ya, melakukan pemulihan yang tenang gitu ketika emosi kita tidak stabil. Nah ini yang dilakukan ketika semua teori itu hilang gitu ya, bingung apa dulu ya gitu, metain nggak bisa gitu ya, kusut gitu, maka yang dilakukan ini psychological first aid-nya dulu, P3K-nya dulu gitu. Nanti ini yang dibimbing ya dan dijelaskan oleh dia. Mungkin saya 2 poin ini yang ini juga mengawali ya waktu itu menerapkan mindfulness. Jadi saya baru menyadari ya bahwa perlu waktu ya kita untuk betul-betul menyadari fungsi indera kita gitu ya. Apa sih yang sedang kita lihat, apa sih yang sedang kita dengar, apa sih yang sedang kita cium, tanpa menilai. Misalnya kita lihat daun gitu, oh daunnya indah banget ya, biasanya kan otomatis gitu ya. Oh anginnya segar banget ya, jadi kenapa cuman saya melihat daun, saya melihat jalanan, saya melihat kucing gitu ya, saya melihat bendera, ini saya lakukan ya ketika jalan pagi, itu bermanfaatnya apa?
untuk membiasakan ngasih waktu buat kita nggak berpikir. Jadi ya karena saya harus mengatasi overthinking ya, jadi saya melatih supaya saya melatih diri untuk tidak berpikir gitu. Ini sangat membantu. Seperti tadi ya, ketika pertanyaannya, kuda ini terlihat nggak sih bergerak? Kita akan bisa cepat menjawab ya, gitu ya. Tapi ketika kita diminta menilai ini maju atau mundur ya, baru deh kita berpikir. Gitu. Jadi ketika kita hanya mereport apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium tanpa kita menilai apa-apa, itu melatih kita untuk memberikan ruang untuk tidak berpikir. Ini berguna untuk saya ya, dan mungkin teman-teman yang thinking banget atau overthinking. Lalu ini self healing yang dilakukan. Nah, hikmahnya dari apa? COVID ya. Pertama, saya jadi menerapkan self healing secara rutin. Tadinya nggak rutin gitu. Mungkin tadinya juga teori aja karena merasa aman begitu ya. Tapi sekarang tiap hari sebelum subuh, sebelum sholat malam. Jadi kalau saya lagi marah, saya marah aja gitu ya. Pakai empty chair. Mungkin ini teman-teman yang ikut workshop gitu ya bisa belajar. Lalu tapping juga ini ada di workshop yang manajemen. Dan journaling itu mungkin kalau istilah dulu kita diary. Jadi sebelum sholat malam itu saya tulis semua yang dipikirkan. Dan ternyata ketika pertama kali saya praktek ini, ternyata banyak banget isi kepala saya itu ya. Saya juga takjub. Ketika saya baca jurnal saya, ya ampun random banget, banyak banget gitu. Udah masalah kerjaan, anak, suami, semua ternyata kusut. Gitu. Jadi setelah rutin menulis nih lama-lama mulai yang negatif udah mengalir ya. Lalu yang kusut-kusut mulai terpetakan. Jadi mungkin sedikit lagi ya. Yang hikmahnya adalah dari COVID ini saya bisa lebih terampil untuk self healing ya, lebih rutin dan membantu. Jadi kalau COVID ini kayak nafas, jadi belajar nafas lagi ya. Mungkin teman-teman ada yang merasakan ya. Buat nafas, jadi menafas kan pendek-pendek gitu. Buat nafas normal kita harus belajar. Jadi senam pernapasan gitu. Terus buat berpikir jadi harus berlatih lagi tadi ya yang mindfulness itu gitu. Buat mikir aja kita berlatih lagi karena kayak saya yang emang udah sebelumnya pelupanya jadi tambah parah lagi. Dan ini ya sering jadi kalau bicara namanya kepleset lidah ya, kayak mau bicara apa, huruf apa yang keluar apa gitu. Apa istilahnya itu? Lupa gitu ya istilahnya. Jadi itu juga kayak ngetik tuh jadi banyak typo parah itu. Maksudnya itu sesuatu yang akhirnya harus diterima. Gitu ya. Sempat khawatir tapi balik lagi kita perlu menerima. Ini self compassion. Gambar-gambar ini apa sih gitu ya? Untuk teman-teman mungkin bisa pilih gitu ya. Kalau lihat gambar ini, kita lagi kayak apa ya? Gitu. Gerak tubuh kita gitu. Dulu waktu itu ketika terpapar saya ada di fase kayak kelelawar, kalau malam nggak bisa tidur. Siang juga nggak bisa tidur, jadi 24 jam nyala. Saya baru tahu yang namanya insomnia ya. Jadi dulu suka dengerin aku nih sampai insomnia, tapi nggak kebayang insomnia itu apa. Jadi ketika terpapar COVID, hikmahnya saya jadi ngerti, oh insomnia itu gini ya rasanya gitu. Baterai tuh kayak full gitu. Otak tuh kayak pengen kerja aja, pengen mikir aja gitu ya. Nggak bisa di off gitu. Lalu ada fase juga yang ngerasa tenaga tuh hilang gitu ya. Jadi mau gerakan tuh lambat gitu. Nggak bisa juga cepat-cepat ngerjain apa ngos-ngosan. Nah di sini kita atau ada fase yang pengen makan gitu ya. Terus pas kena COVID tuh bukannya jadi kurus, saya mah jadi gemuk tambah 4 kilo. Jadi ngelihat muka, pipi semua teh kesel gitu maksudnya. Coba kalau sakitnya bikin kurusan lumayan ya bonus. Jadi bonusnya malah naik. Jadi ada kalau nggak terkendali bisa benci juga gitu. Benci maksudnya aduh gitu kan, nambah PR aja gitu ya. Udah yang kemarin juga udah obes, tambah lagi gitu.
Jadi self compassion ya, kita mengasihi diri kita, nggak apa-apa. Sekarang aku gemuk gitu, mungkin aku stres, mungkin aku ya hormon kortisolnya lagi naik ya, jadi berat badan naik gitu ya, karena makan mah udah males ya sebenarnya, makanya heran juga tuh gitu, udah susah makan tapi kenapa berat badan melonjak ya, mungkin itu ya dari stres gitu. Lalu apa, nggak apa-apa sekarang aku cepet capek ya, memang lagi sakit, tidur aja dulu gitu ya. Karena untuk yang biasa produktif ini tuh nyiksa banget ya. Aduh pengen ngerjain ini, pengen ngerjain itu gimana kalau nggak dikerjain, kan capek ya jadinya tuh. Iya. Itu siksaan batin juga gitu. Terus ini bisa balik nggak ya ke kondisi semula, apa saya akan handicap terus gitu ya, sempat bakal gini, apalagi yang jantung ya, sempat kepikir apa jadi gagal jantung gitu ya. Soalnya berasa banget ada pikiran langsung berdebar dan capek gitu, apa nanti bakal begini ya, kalau begini gimana ya, anak-anak ya udah overthinking lagi gitu. Kayak gitu. Jadi praktek mindfulness here and now itu sangat membantu. Dan itu mungkin itu apa ya, perjalanan panjang kita mempelajari itu. Kalau dirasa belum mencukupi di pertemuan saat ini, mungkin nanti juga dan di akhir akan memfasilitasi ya untuk belajar lebih detail teknis-teknis tersebut. Mungkin itu punten ya, lebih dari 20 menit. Terima kasih teman-teman semua, saya Kang Dani atas kesempatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, slip of tongue ya. Apa? Nanti saya salah lagi. Ya betul, kepleset, dan itu capek, bukan capek, malu atau apa ya, kadang-kadang kenapa gitu, padahal maksud saya mau ngomong itu tapi jadi ngomong apa, jadi susah juga bicara ya. Alhamdulillah udah mendingan, jadi bisa bicara gini sambil pelan-pelan. Makasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus ya buat ini Bu Lita gitu ya, Teh Lita, Masya Allah luar biasa ya. Ternyata itu udah ada ilmunya, Allah kasih media untuk mempraktekkan itu ya, yang paling banyak ternyata praktikum. Praktikum ya, sesi praktikum berarti, Masya Allah luar biasa. Makasih Teh Lita Edia paparannya, saya juga banyak belajar dari Teh Lita ya, berarti gimana langsung mengaplikasikan ilmu psikologi, gimana langsung mengaplikasikan ilmu stress management, mindfulness tadi ya. Tadi ada yang nanya empty chair katanya apa? Empty chair itu dia bagian dari teknik psikodrama ya. Dia memang psikoterapi, tentu saja dibantu oleh ahli ya, oleh profesional, tapi kurang lebih adalah kita teknisnya kita menghadapi kursi kosong. Jadi kita ibaratkan sedang duduk, lalu nanti teman itu menyediakan kursi kosong di depan kita. Boleh ada bantal, boleh ada boneka, lalu kita praktek kayak psikodrama gitu ya. Apapun itu, baik itu misalnya direfleksikan ke diri sendiri, kayak kita ngajak ngobrol diri sendiri bisa. Kalau kita akan menyelesaikan tema-tema unfinished business issue ya, permasalahan-permasalahan psikologis di masa lalu yang belum selesai itu bisa. Tapi sangat disarankan tentu saja praktek psikoterapi ini dituntun dulu, didampingi dulu oleh psikolog atau psikoterapis. Gitu ya, Teh Lita Edia ya. Oke, hatur nuhun. Kalau gitu kita lanjut aja. Sebenarnya yang dipaparkan oleh Teh Lita sudah lengkap, tapi kami akan coba menambahkan ada beberapa materi ya Pak Dandi ya. Nanti dilanjutkan dengan tanya jawab ya semuanya. Oke, izin share screen. Oke, tadi kita sampai sini. Lalu kita lanjut. Tadi sudah disampaikan ya, bagaimanakah kesehatan mental kita, apakah terasa apalagi ketika mendapatkan diagnosa positif ya, apakah petir, badai ya, atau enggak tadi bintang gitu ya. Teman saya ada yang ceritanya gini Bu Dia. Apa tuh? Waktu saya belum tahu saya positif, saya lagi masak katanya. Biasa aja, begitu dapat kabar langsung jadi lemes. Ternyata psikologis yang kena ya, Masya Allah. Nah ini gambaran aja bahwa dari konsep WHO tentang kesehatan mental ternyata ada 4 komponen. Mulai dari
komponen pertama adalah setiap kita mesti tahu apa sih potensi-potensi terbaik kita, ya. Semakin kita tahu potensi terbaik kita, berarti kita semakin sehat mental. Lalu berikutnya yang kedua adalah kita harus bisa menyelesaikan stres-stres yang memang muncul dalam keseharian kita. Nah, inilah yang menjadi titik utama nanti stress management, ya. Ini adalah bagian dari skill hidup Pak Dandi. Semakin kita tahu bisa menghandle berbagai macam stres yang muncul, berbagai kecemasan yang memang muncul, terutama yang terkait dengan COVID ini, maka kita akan semakin sehat mental. Lalu nomor ketiga adalah menurut WHO sehat mental itu adalah kita bisa bekerja produktif. Ya, berarti ada sesuatu yang secara repetitif kita hasilkan dan itu memang menghasilkan sesuatu karya. Nah, lalu yang keempat disebut sehat mental juga adalah ketika kita bisa berkontribusi, memberi. Nah, inilah yang sedang dilakukan kolaborasi antara Dandiah Care bersama Amal Mulia Foundation, ya. Tentu saja saya juga yakin teman-teman di sini sudah punya peran-peran ya Pak Dandiah dalam kehidupannya. Tapi ini dirangkum dalam WHO menjadi definisi dari sehat mental. Kita akan fokus ke definisi ini ya, kedua. Ciri yang kedua yaitu bahwa can cope with normal stresses. Ya, ini juga tadi sudah dipaparkan ya, sudah lengkap refleksi. Karena kita sering kali Pak Dandi kalau kita sudah terlibat tadi saking produktifnya, saking kita sudah sibuknya, kita jadi kesulitan untuk mengambil jeda. Saya pernah berkunjung ke sebuah hotel dan ini ketika liburan ya, kita juga karena saking jenuh udah setahun nggak kemana-mana, liburan yuk, akhirnya kita liburan ke Bali dengan prokes ketat ya. Alhamdulillah sih ya, selamat gitu ya di sananya sampai kembalinya. Tapi di situ saya ini Pak Dandi menemukan di kan di hotel juga jadi prokes ketat ya. Di situ menemukan ada ya pandemi ini adalah ternyata momen yang tepat untuk kita melatih jeda. Karena kita suka udah sibuk banget untuk produktif. Udah rutinitas itu kayak refleks aja gitu. Sehingga akhirnya jeda itu perlu dilatih ulang ya. Kita perlu memperpelan gitu. Bahkan berhenti ya. Nah, inilah yang kita jeda ini sebagai momen kita untuk melakukan dialog dengan badan kita. Jadi ketika misalnya teman-teman katakanlah saat ini, aku merasakan apa ya? Karena banyak sekali ya klien yang datang ke tempat praktik saya itu ketika ditanya apa yang kamu rasakan sekarang? Bingung? Apa ya? Bahkan dia nama-nama emosinya juga nggak ngeh Pak Dandi. Takut ada. Marah ada, sedih. Nggak tahu, Bu, dia bingung aja. Akhirnya ketika dihayati dia sudah biasa memang mengabaikan seluruh alarm-alarm emosi yang sebenarnya dia alarm alami ya Pak Dandi ya. Yuk mari kita refleksi. Apa sih yang dirasain gitu ya. Lalu apa yang dialami tubuh, apakah tadi ya, apakah kita merasa jadi cepat lelah, apakah merasa kita ketika mendapat misalnya kabar buruk ternyata kita suka pening, apa. Nah itu silahkan. Itu momen kita untuk berdialog dengan badan kita. Dan akhirnya kalau ternyata kita sudah peka tuh terhadap bagaimanakah proses yang terjadi di badan kita, kita sudah mengenali ciri-ciri dari badan kita terutama dalam menghadapi stimulus-stimulus tertentu yang disampaikan Teh Lita. Apakah dari gadget ya Pak Dandia, apakah misalnya ketika kita mendengar teman ya, misalnya atau enggak toa di masjid. Informasi negatif. Kan di masjid ya, buat yang muslim dan masjidnya dekat kan ada beberapa kali tuh. Enggak hanya sekarang pengumuman azan di 5 waktu, tapi ternyata pengumuman kematian. Nah, itu juga yuk kalau ternyata itu ditumpuk dan sudah keluar nih ciri-ciri distress pada gitu ya. Stres itu kan ada dua, ada eustress, stres yang positif, distress, stres yang negatif. Nah ini ada ciri-ciri orang ngalami stres negatif. Nah teman-teman coba merasakan nggak gejala-gejala ini secara fisik misalnya ya di sini ada sakit kepala yang dirasakan, ada asma, sesak napas, alergi, tiba-tiba ada ya beberapa gejala COVID, memang beberapa teman gatal-gatal. Di sini ada teman-teman yang keserang gatal ke kulit, lalu juga sakit perut, lalu pegal otot bahu, naiknya asam lambung,
mual atau muntah. Nah, itu dari fisik. Lalu berikutnya, kok ini Pak Dandi tadi kayak Teh Lita, kok jadi gampang lupa, kok ngetiknya salah terus, kok sulit berkonsentrasi, kadang kok suka ngeblank. Nah, berarti itu pikiran udah kena Pak Dandi, gitu ya. Di pikiran kita udah kena. Lalu berikutnya, di emosi. Kalau tadi di fisik, berarti yang teledor, sulit konsentrasi adalah di area pikiran atau area kognisi ya Pak Dandi. Lalu berikutnya di emosi. Apa aja tuh Pak Dandi? Moodnya, wah, suasana hati biasa. ya. Gampang ngegas, gampang marah-marah. Atau bisa jadi tiba-tiba sedih, gitu ya. Murung, merasa cemas, sampai nggak bisa tidur. Gitu. Nah, coba sharing apa yang dirasakan ini. Bagian dari salah satu yang disampaikan Teh Lita, yaitu self-awareness. Nah, ada gatal-gatal, sesak ya. Itu bagus ya, Kak Irsa ya. Pak Irsa kalau udah bisa menghayati itu ya. Lalu berikutnya adalah di perilaku Pak Dandi. Ya tadi bisa agresi kita, agresi ke diri sendiri, agresi ke orang lain. Sampai ketagihan, gadget, drakor Pak Dandi. Nah, bisa jadi itu ya. Atau bisa jadi akhirnya kita juga malas beraktivitas. Dulu tuh seneng banget saya nulis, saya sekarang malas banget Bu Dia. Dulu saya seneng ngerawat itu tanaman, sekarang malas banget. Nah, itu juga dari perilaku berarti ada perubahan. Dan yang paling ekstrim adalah di area spiritual. Kok kita jadi garing ya beribadah, kok kering, kok kayak nggak ada koneksi gitu ketika kita sholat, ketika kita mengaji. Nah, itu ya buat yang muslim, buat yang agama yang lain, kok ini nggak ada ya keterhubungan jiwa saya dengan Maha Pencipta. Nah, inilah yang ingin disampaikan lewat distres. Nah, secara pengenalan aja ya Pak Dandi ya, bahwa stres sekilas aja Pak Dandi, karena kita biar banyak praktek dan tanya jawab. Jadi ini sekilas saja tentang teori stres gitu. Jadi ada teori stres dari seorang ahli namanya Lazarus. Dia bilang bahwa segala sesuatu itu bermula dari bagaimana kita memaknakan sesuatu. Jadi cognitive appraisal, bagaimana kita mengappraise secara kognitif gitu ya. Jadi penilaian secara kognisi. Nah, ternyata dalam kita menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi dalam kehidupan ini, kita akan melakukan dua penilaian. Ya, penilaian pertama adalah primary appraisal, penilaian primer. Penilaian primer ini adalah ketika melihat sesuatu itu nyambung atau enggak gitu ya dengan kita, relevan atau enggak gitu ya. Maka kalau misalnya relevan itu sudah ada stres. Kalau irrelevan berarti tidak ada stres. Nah, relevan itu ada dua. Bisa jadi menjadi sesuatu yang positif, bisa jadi menjadi sesuatu yang negatif gitu ya. Tadi ya, kalau misalnya tiba-tiba jadi kita ketakutan, berarti kan merasa bahwa oh ini bahaya nih. It's dangerous, jadi negatif buat kita gitu ya menilainya. Penilaian kita terhadap kondisi ini, oh ini kondisi negatif, kondisi mengancam. Sehingga muncullah stres. Stresnya adalah distress, stres yang negatif. Tapi bisa jadi ada stres yang positif ketika kita mulai jadi stres, tapi menjadi excited gitu ya. Gitu. Nah, ketika Anda menghadapi kondisi ini, termasuk yang mana? Kebanyakan adalah biasanya munculnya ke arah terancam gitu ya. Takut meninggal, takut nggak sembuh, takut ini, segala macam gitu ya. Nah, kenapa sih kok orang gila tuh nggak ada stres ya? Karena buat dia semua irrelevan. Nggak nyambung semua di dalam hidup ini. Sehingga selama manusia hidup, manusia itu akan ngerasain yang namanya stres. Kalau dia melihat sesuatu itu berhubungan sama dia, nyambung, relevan dengan dia gitu. Ya, jadi kalau ada pelatihan bilang, oh bebas dari stres, nah itu sih nggak benar gitu. Tapi kalau bebas dari distres itu bisa jadi. Gitu ya. Nah, itu penilaian yang pertama. Nah, kemudian ada penilaian yang kedua ada. Nah, penilaian kedua ini akan menentukan derajat stresnya. Gitu kan tadi oh iya ada stres yang positif atau stres yang negatif gitu ya, atau nggak ada stres karena tidak nyambung gitu ya, berarti ya. Nah, ketika dia melihat sudah ada stres, maka dia akan ada penilaian yang kedua. Penilaian yang kedua itu adalah seberapa banyak kita memiliki resources, seberapa banyak kita memiliki alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi kita maknakan di pertama tadi gitu. Semakin kita merasa tidak punya sesuatu untuk menyelesaikan itu, maka stresnya akan semakin tinggi. Gitu. Semakin kita punya banyak, maka akan stresnya akan semakin rendah. Nah, pada dasarnya semua orang ketika ngalamin, oke, aku punya stres, terus dia akan ngeliat, aduh, aku punya atau enggak. Setiap orang akan berusaha untuk melakukan, ya, coping, penyelesaian, gitu.
Nah, penyelesaian itu ternyata ada 2 pendekatannya menurut si Lazarus. Ya. Kalau di Dandia itu ada 5 pilar, kalau Lazarus dia bilang ada 2. 1, problem fokus. Jadi solusi yang dia cari gitu ya, copingnya adalah dia berfokus pada masalahnya. Gitu. Kalau misalnya COVID gitu ya, aduh, aku COVID, maka aku harus mencari untuk mengobati ini. Apa ya? Oh, ini virus, nyari antivirus atau nyari vaksin gitu ya. Itu problem fokus tuh. Gitu. Ke dokter, ke rumah sakit, itu problem fokus semua. Gitu ya. Tapi ketika kita melakukan itu kan ada kita deg-degan tadi ya, ketakutan. Nah, itu handle dengan cara yang berbeda, dengan cara emotional focus. Nah, emotional focus di sini si Lazarus dia ada 2. Pertama ya emosinya, ya rasa takut yang tadi dialirkan dan segala macamnya. Ternyata juga yang kedua dia melihat ada yang namanya faith and belief. Jadi dia juga melihat tuh ada keyakinan. Nah ini berarti di sini agama main nih, gitu loh. Kalau saya Muslim, maka di sini faith dan belief saya adalah terhadap agama saya. Berdoa ke Allah kalau saya, gitu ya. Kalau yang agamanya non-Muslim, yang menyesuaikan dengan agamanya sendiri-sendiri, gitu ya. Nah, di situ mulai mencoba untuk mengcoping, gitu. Nah, ternyata penilaian itu tidak hanya dilakukan 1 kali, dia akan berulang. Jadi ada yang namanya reappraisal, learning, belajar. Jadi bisa jadi pertama kali kita menghadapi suatu kondisi ini, oh kita stres, gitu ya. Terus oh kita udah tahu caranya browsing, nanya-nanya temen, oh tahu, bertambah kan alternatif solusi kita, stresnya akan turun tuh. Karena proses reappraisal itu tadi berulang. Bisa jadi pertamanya nggak stres, setelah tahu tiba-tiba banyak yang meninggal jadi stres, bisa jadi gitu. Stres negatif ya, di stres. Itu dari teorinya Lazarus ya. Nah, sebetulnya apa sih yang kita maknakan tadi gitu ya? Emang itu semua disimpan di mana? Itu ngaruhnya kemana gitu? Tanpa sadar, kita itu kemana-mana membawa beban, ya, membawa beban-beban yang dimasukkan ke dalam ransel, tapi ranselnya nggak kelihatan. Ya, itu ransel emosi, gitu ya. Nah, si ransel ini tuh kita kan suka nggak nyadar. Kalau ransel yang kelihatan kan jelas tuh. Oh, kalau saya bepergian bawa 1 tas, saya bawa 1 ransel, saya bawa 1 koper, ukurannya jelas. Gedenya segede apa. Kontennya, isinya apa, kita jelas tahu. Tapi begitu ransel emosi, banyak orang yang nggak sadar. Gitu. Nah, tugas kita di sini men-trace. Kita trace, coba telusuri. Apa aja sebetulnya yang masuk ke dalam ransel emosi kita? Ternyata yang masuk ke dalam ransel emosi kita adalah pemaknaan kita terhadap kejadian-kejadian yang kita alami di 3 timeline. Pertama adalah di masa lalu. Apa yang kita alamin? Apa yang kita maknakan? Tadi kata Budia bahwa ternyata mempengaruhi masa lalu berpengaruh ke masa kini. Nah, itu dia, apa yang dulu dimaknakan kita? Peristiwa di dalam hidup. Jadi kita memaknakan peristiwa di dalam hidup. Peristiwa di dalam hidup itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Ya, jadi semua saling masuk ke dalam rasa emosi kita, gitu ya. Nah, harusnya yang banyak penuh itu adalah yang menyenangkan. Tapi banyak juga orang nggak nyadar, ternyata banyak yang tidak menyenangkan yang masuk. Harusnya yang tidak menyenangkan dibuangin, sisain yang menyenangkannya aja, gitu. Ya, nah ternyata yang tidak menyenangkan itu tidak semuanya menjadi menyakitkan. Tidak semua yang menyakitkan juga menjadi traumatik buat kita. Nah, biasanya hal-hal yang signifikan buat kita itu yang ternyata bikin kita jadi sakit hati, ya, bikin kita jadi trauma. Di masa lalu ada 3 jenis luka. 1, luka pengasuhan, luka yang diakibatkan dari proses pengasuhan kita. Biasanya itu didapatkan dari orang tua ya, dari pengasuhan, dari caregiver kita. Ya. Yang kedua adalah luka dari pasangan. Apakah Anda ngalamin itu dari pasangan Anda? Ya. Ketiga adalah luka dari lingkungan. Nah, di masa lalu itu semua menuhin tuh. Dan itu harus diberesin. Karena segala sesuatu yang sifatnya adalah buruk, tidak baik, atau sampah, harusnya dibuang. Apa yang terjadi kalau sampah disimpan? Pasti jadi penyakit. Gitu. Itu di masa lalu. Yang kedua adalah di masa kini. Apa yang sedang Anda hadapi saat ini?
waduh saya baru di PHK, terjadi masalah ekonomi, nah, makin Nabi tuh menuhin si ranselnya. Berikutnya, apa yang terjadi di masa lalu dan apa yang terjadi di masa kini ternyata akan berpengaruh terhadap bagaimana Anda memaknakan ke masa depan. Cek, apa sih kekhawatiran-kekhawatiran Anda ke masa depan? Apa sih ketakutan-ketakutan Anda? Nah, 3 timeline itu, pemaknaan kita terhadap 3 timeline itu akan masuk ke dalam rasa emosi kita. Nah, kalau yang bagus-bagus simpen, yang jelek-jelek kita buangin, kita kuras. Gimana cara ngurasnya itu nanti ada terapinya, gitu. Nah, ini ya yang kita bawa. Nah, kalau tadi si Lazarus dalam coping stress itu ada 2, nah kalau dan dia tuh untuk supaya kita tetap sehat mental, ada 5 pilar yang harus kita pelihara. Pilar fisik, emosi, spiritual, sosial, dan intelektual. Ya, 5 ini. Spiritual ditaruh di tengah. Kenapa? Karena dia ngaruh kemana-mana. Ya. Setiap orang memiliki dorongan untuk mengatasi masalah. Namun titik start tiap orang berbeda-beda. Dan cara orang merespon berbeda-beda juga. Tergantung psikohistorisnya, kadang mental health, kadang keimanan. Ya. Tapi semuanya itu sama, pengen mencoba menyelesaikan. Gitu. Tadi Bu Lita cerita, kejadian yang sama. Ya. Kita ngalamin kejadian yang sama, tapi tentu pemaknaan masing-masing beda-beda tuh. Gitu. Ya. Dan ketika orang memaknakan ini, cara coping orang juga beda-beda. Gitu. Nah, ini adalah pilar fisik. 1, yang kita harus pelihara itu adalah pilar fisik. Kemarin juga kita sempat ngobrol juga dengan psikiater, dokter gitu ya, di acara transmapping juga, sama, gitu ngobrol. Kebetulan kalau kita sering kasih ini ya, jadi kalau dia ada yang pasiennya yang dikasih obat doang kayaknya masih perlu psikoterapi, dikirim ke kita. Dari kita juga, ini psikoterapi butuh bantuan obat juga kita akan kirim ke dia. Gitu. Jadi kita kolaborasi. Nah, pilar fisik ini akan menjadi penting. Ya. Coba dalam hal kaitannya dengan mood. Ternyata hormon-hormon yang berkaitan dengan mood diproduksinya di mana sih? Di pencernaan, di saluran pencernaan ternyata. Sehingga penting makan makanan sehat, karena akan ngaruh ke mood Anda. Ya. Makanan sehat, cukup istirahat. Coba apa yang terjadi kalau Anda kurang tidur? Uring-uringan. Cukup istirahat. Ya. Cukup tidur. Ya. Kemudian juga adalah olahraga. Di sini menjadi penting. Kalau kondisi sekarang banyak berjemur katanya, olahraga supaya keluar hormon endorfin, hormon-hormon bahagia. Ya. Dan ternyata juga sinar UV itu antidepresan alami. Antidepresan juga kalau makanan apa? Pisang. Pisang itu salah satu juga. Gitu ya. Jadi peliharalah pilar fisik. Ada 5 pilar yang harus dipelihara. Pilar pertama adalah pilar fisik. Ya. Yang kedua, pilar emosi. Ya. Ternyata emosi ini harus dipelihara. Ya, yang namanya emosi itu energi. Hukum kekekalan energi tidak bisa dihancurkan. Tapi energi bisa dialirkan. Ketika dialirkan dengan benar, dia bermanfaat. Gitu ya. Nah, dia energi yang gede, tapi kalau dia tidak dikelola dengan baik, dia sifatnya destruktif. Dia bisa ngerusak. Gitu. Makanya kalau ada anger in, anger out, ya marah itu ya, marah itu ngerusak. Kalau orang anger in, marahnya ke dalam, yang rusak diri sendiri. Anger out, dia marahnya keluar, yang rusak siapa? Orang lain. Nah, pelihara emosi kita supaya tetap moodnya enak gitu ya, bersikap asertif tadi, emosi-emosinya. Ada beberapa terapi yang bisa dilakukan. Ya, ada tadi Ibu cerita Teh Lita tentang butterfly hug, ada self talk terapi, ada macam-macam, berbagai macam terapinya bisa kita lakukan. Jadi di Dandia pun tidak hanya mengusung hanya satu jenis terapi saja. Gitu. Kita bisa melakukan beberapa terapi disesuaikan dengan kebutuhan dari kliennya. Ya. Ada yang namanya konsep 4A. Konsep 4A itu adalah konsep dalam mengalirkan emosi. Jadi emosi itu bukan dipendam, bukan diredam, bukan dilupakan. Ya. Orang suka banyak memendam, meredam, melupakan, gitu. Ternyata tidak seperti itu. Karena nanti akan muncul lagi. Diredam, sengaja, supresi.
disupres, ditekan, masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, dipendam, nggak sengaja masuk, represi, masuk ke dalam bawah sadar tanpa kita sadar. Dicoba dilupakan, ternyata nggak bisa lupa. Karena memaafkan dan melupakan beda hal. Dua hal yang berbeda. Ya. Memaafkan itu kita tidak akan lupa dengan kejadiannya, tapi Anda bisa respon positif, respon emosi, respon badan, gitu ya. Kita bisa merespon dengan cara yang berbeda, dengan lebih positif. Nah, itu pilar emosi harus dialirkan, gitu. Orang suka banyak, wah udah aku jangan diingat-ingat, dilupain aja. Atau kalau nggak begitu, stres, begitu pusing, kesel, marah, ke toilet, cuci toilet, kamar mandi digosokin. Udah gitu, plong. Padahal itu yang baru teralirkan adalah energi fisik. Energi psikisnya belum. Karena nanti kalau ketemu lagi situasi yang mirip, ketemu sama stimulus yang sama, keluar lagi. Gitu. Proses pengaliran adalah 4A. A pertama adalah aware. Apa itu aware? Sadar. Jadi sadarin dulu. Sadarin. Apa yang Anda rasakan? Kejadiannya apa? Siapa yang bikin Anda merasa seperti itu? Oh, ini jenis emosi apa? Aware, sadar. Oh, aku tuh sedih. Kok aku tuh takut? Aku tuh cemas. Kejadiannya apa yang bikin Anda takut? Siapa yang bikin Anda takut? Saya marah. Siapa yang bikin Anda marah? Emang kejadiannya kayak apa? Sadari, aware. Setelah aware, accept. Terima. Oh, saya tuh marah. Saya terima, saya marah. Saya terima, saya marah. Setelah saya terima, saya marah, allow, perbolehkan. Perbolehkan saya marah. Pengen marah ya marah aja. Pengen nangis ya nangis aja. Tapi di mana? Di tempat yang tepat, saat yang tepat, dengan kadar yang tepat. Jadi jangan nangis di sembarang tempat. Tiba-tiba nangis sendiri, gitu ya. Apa di depan orang-orang lagi ada kegiatan apa, tiba-tiba nangis. Ya. Ke siapa nangisnya? Kalaupun Anda mau bercurhat, itu juga penting. Ya. Kadarnya ya, kalau pengen meraung-raung ya meraung-raung lah. Tapi tadi jangan meraung-raung di tempat umum. Gitu. Perbolehkan di sesi terapi. Boleh, tapi di sesi terapi. Gitu. Allow. Setelah itu, away. Apa itu away? Away adalah ketika kita menyadarin bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas izinnya Allah. Kalau saya Muslim, atas izinnya Allah. Jadi Allah sudah mengizinkan ini terjadi ke Anda. Kalau Dia mengizinkan, artinya ada sesuatu yang mau Dia sampaikan ke kita. Maka pandai-pandailah kita mencari hikmah di sini. Ya, untuk proses away itu. Menjadi ada yang namanya qadarullah tadi. Berpasrah, berikhlas di sini. Sehingga setelah itu kita lakukan adalah let it go, let it go. Biarkan dia mengalir keluar, uang. Gitu. Relakan, nggak usah ditahan-tahan. Coba. Kan membuang emosi itu, mohon maaf, seperti ibaratnya Anda lagi BAB ke toilet ya. Sadar kan, aduh pengen ke toilet. Terima, perbolehkan. Udah gitu, udah flush, buang. Nggak usah diingat-ingat lagi kan. Nggak usah diingat, aduh tadi yang aku buang. Nggak usah, buang aja. Emosi negatif juga seperti itu, buang aja udah. Biarkan dia mengalir keluar, buang jauh-jauh. Sisi emosi adalah seperti itu. Pilar yang emosi. Pilar yang ketiga, pilar kognisi atau intelektual. Dalam proses berpikir. Dalam kita memaknakan sesuatu tadi, seperti yang Lazarus bilang. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata secara kognisi ini akan berpengaruh bagaimana kita memaknakan gitu ya, suatu kejadian, akan ngaruh ke emosi, kemana ke segala macam. Nah, sementara proses kognisi itu dipengaruhi oleh apa? Oleh informasi. Sehingga di sini pentingnya kita melakukan declutter, kita melakukan filter terhadap informasi-informasi yang masuk. Penting. Begitu banyak informasi yang negatif, makin kita takut.
Begitu, waduh dengan banyak yang meninggal, waduh ternyata sekarang lagi naik, begini, makin khawatir. Maka kita filter. Carilah informasi-informasi yang akan memperbanyak Anda, ya, informasi itu banyaknya adalah yang akan membantu Anda untuk problem solving. Membantu Anda menyelesaikan. Jadi kalau tadi itu dari penilaian pertama kan, cognitive appraisal, ada cognitive appraisal itu kan ada satu, ada yang kedua kan. Yang pertama itu yang primary, secondary. Nah ini secondary appraisalnya nih. Supaya kita punya banyak resources, kita punya banyak alternatif solusi. Dari mana? Dari informasi. Lakukanlah filtering terhadap informasi dan berbijak dalam mempergunakan gadget. Gitu. Ya. Dan di sini juga ada yang namanya reframing, memframe ulang. Ya. Asalnya segini, waduh ini keren nih. Aduh kurang bagus, geser-geser dikit dari sebelah sini. Ganti angle, cari angle-angle positif. Maka disinilah positive thinking salah satunya. Ya. Berikutnya adalah pilar sosial. Ketika Anda lagi sendiri, bengong, merasa you're all alone gitu. Malah lebih repot. Tapi berbeda ketika Anda merasa bahwa oh ada orang yang mendukung aku. Oh ada orang yang selalu ada. A shoulder to cry on, kasarnya gitu ya. Dimana kita bisa berkeluh kesah, bisa bercerita. Ya. Dukungan sosial. Pilar yang keempat itu. Ya. Dukungan sosial. Betapa penting dukungan sosial itu. Dari siapa? Dari lingkungan. Lingkungan itu dari mulai lingkungan secara umum, gede, mengecil, teman-teman, sahabat, saudara, keluarga, pasangan. Ya. Begitu kita banyak mendapatkan dukungan-dukungan sosial, semakin kita bisa kuat menghandle itu. Gitu. Dukungan sosial menjadi penting. Budia sempat bikin penelitian nih dulu gitu, tentang pengaruhnya terhadap derajat stres. Dan betul. Ketika dia merasa punya dukungan sosial, derajat stresnya turun sedikit, turun gitu. Nah, salah satunya adalah pasangan. Ya. Jadi penting nih pasangan memberikan dukungan ke pasangannya. Nah, bapak-bapak kalau ibu lagi curhat ditampung dulu. Dengerin sampai selesai. Jangan sampai belum selesai udah dipotong. Gitu mah gampang atau bu nggak usah repot lah. Nah, karena kita mainnya logik laki-laki. Kadang-kadang perempuan itu kan mainnya hati. Begitu mainnya hati, si bapak mainnya logik, nggak nyambung kan? Gitu. Kadang perempuan itu curhat itu, padahal dia udah tahu solusinya, cuma itu pengen didengerin aja. Saya ngalamin sering ya. Budia tuh bercerita, aku gini loh, aku gini-gini. Oh gitu, tampung aja dulu ceritain. Oh ya, terus gimana? Terus apa yang kamu rasakan? Aku gini. Oh ya oke. Terus dia sampai selesai. Terus tanya, kalau kayak gitu bagusnya gimana dong? Harusnya tuh gini. Dia tahu tuh mesti ngapain. Gitu. Tapi setelah dia dengerin gitu curhatannya, dia juga tahu tuh mesti ngapain gitu. Baru kita kasih masukan. Dukungan sosial. Ya. Nah, yang kelima, spiritual. Ini fotonya foto Budia ini. Ini foto waktu kita di White Sand Island ya Budia ya. Betapa penting ya dukungan spiritual ini, pilar spiritual. Nah kalau tadi di Lazarus ini bilangnya faith and belief. Nah, kalau di kita spiritual, gitu ya. Betapa penting kita berdoa, betapa penting kita berpasrah, gitu. Meminta ke Allah, gitu. Perbanyak bersyukur, gitu ya. Tapi bersyukur itu kan bukan berarti apa maksudnya? Ini tidak gampang gitu kalau kitanya masih penuh dengan tadi ketakutan segala macam. Makanya 5 pilar ini harus dijaga secara berbarengan, nggak satu-satu. Ada surrender terapi ini kalau di sini. Jadi berpasrah gitu. Ya, teknik berpasrah. Sebenarnya di dalam terapi yang dilakukan oleh Dandiah dalam anger management ya, dan membasuh luka pengasuhan, itu kita menyatukan 8 sampai dengan 9 jenis terapi secara sekaligus sebetulnya. Gitu. Ya.
Nah, kita juga akan belajar teknik relaksasi ya, Bu ya. Nah, silakan Bu Dia. Jadi kita akan belajar nih, seperti apa teknik relaksasinya. Baik, kalau ini sih dari sisi paparan konsep sebenarnya teman-teman nanti bisa baca, tapi kita pengenalan aja sedikit ya, bahwa teknik relaksasi adalah suatu strategi yang dilakukan seseorang untuk mengurangi kadar distres atau kecemasan agar ia bisa kembali produktif menjalankan aktivitasnya. Jadi seperti yang disampaikan Teh Lita, teknik relaksasi ini menjadi salah satu tools dalam psychological first aid atau PFA ya. Nah, nanti pada titik kesadaran bahwa ternyata ketika kita sedang distres, maka kita bisa menjadi pengendali Pak Dandi, menjadi pengontrol dari stres kita, bukan sebaliknya. Muncullah tagline ya, control your stress before it controls you ya. Jangan sampai kecemasan itu yang memimpin dan mengendalikan tubuh kita, jiwa kita, tapi jiwa kita lah yang akhirnya take over, menghandle kembali berbagai tubuh dan jiwa kita ya. Ilmu inilah yang dibutuhkan. 3 jenis nanti yang kita akan belajar adalah progressive muscle relaxation, nanti Pak Dandi akan praktekkan, lalu dilanjut dengan visualisasi, lalu butterfly hug ya. Nah, boleh sekarang teman-teman refleksi dulu sebelum kita praktek ya. Berapakah level kebugaran mental saat ini? Kita pakai scaling aja. Dari minus 10, 0 sampai plus 10. Nah, kalau yang minus 10 berarti dalam puncak yang kita tadi. Cemas, ketakutan, kita banyak pening ya. Tadi yang di-stres tadi tuh gampang mual, gatel-gatel, itu bisa jadi mungkin dalam keadaan di titik minus. Tapi kalau yang merasa sekarang udah cukup nyaman ya, tidur, nggak gelisah lagi, nggak bangun-bangun lagi, mungkin saya udah di 6, plus 6 gitu ya, atau plus 7. Silahkan teman-teman boleh di chat, biar ini menjadi salah satu self-awareness, ya. Self-assessment ini adalah salah satu cara untuk self-awareness. Baik, terima kasih yang sudah terbuka dan jujur, karena ini bagian juga dari ciri sehat mental ya. Orang ciri sehat mental itu adalah diawali dengan bahwa diri saya sedang sakit, diri saya nggak baik-baik saja, and it's okay, saya makanya cari bantuan. Karena banyak sekali para dokter, para psikiater yang mengatakan justru ketika dia sedang sakit, tapi dia berusaha terus pura-pura bahwa dirinya sehat, itu justru sangat sulit untuk disembuhkan dan ciri bahwa dia sakit secara mental. Ya, jadi mengakui bahwa kita sakit itu adalah ciri orang sehat. Ya, mengakui diri kita sedang sakit itu adalah salah satu ciri dari sehat mental. Baik, nggak apa-apa, it's okay. Ya, ada yang dari 10 nih, minus 10 atau plus 10 nih maksudnya nih. Emojinya emoji sedih. Nggak sinkron ya. Nah, ada yang minus 7, it's okay. 10 ya. Mbak Aulia ini 10-nya plus 10, Mbak. Udah bugar. Atau maksudnya minus 10. Ini emojinya emoji agak sedih ya, agak mellow. Oke, Mbak Widi ada minus 7, ada yang udah 7, ada yang plus 8, it's okay. Mbak Ulia, nah berarti kan minus 10 ya. Karena tadi salah satu kita sehat itu kita mesti sinkron. Kalau kita happy, mata kita berbinar, wajah kita ya, warna air muka tuh cerah gitu. Tapi kalau kita lagi sedih kan, kita mellow ya, ininya berbentuk apa tuh? Seperti apa? Bukan U ya, kalau U kan gini, ini seperti U dibalik, atau enggak alis kita turun, mata kita juga berbayang. Nah, itu orang sedih ya. Jadi silakan kalau sedih ya memang ekspresikan seperti itu. Minus 8. Yes, ketika seseorang mengakui bahwa dia sakit, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa orang itu sehat mental. Yes, benar banget ya. Oke, kalau gitu terima kasih sebagai self assessment-nya. Kita akan mulai pada ini kita dengan PMR dulu aja ya, dengan otot dulu, tapi tetap hati-hati untuk yang sedang isoman, yang memang sedang ada sesak, nanti diikutin aja sesuai dengan kemampuan ya teman-teman ya. Kalau gitu izin share, karena kalau yang lainnya sih ini
bisa dibaca ya Pak Dandi ya. Kita udah masuk ke sesi praktek aja. Nih, ini nanti butterfly hug, nanti kita praktek ya. Lalu juga tadi before, nanti ada post gitu aja ya. Nah, kurang lebih nanti bisa dibaca, teman-teman akan mendapatkan juga materinya. Kita stop share dulu, kita masuk ke sesi praktek, kurang lebih 10-15 menit. Oke, silakan. Oke, teman-teman, kita ambil posisi. Take your position. Kita santai. Oke. Kita santai. Jadi boleh sambil duduk di kursi, boleh yang duduk di lantai juga boleh ya, sambil Boleh selonjoran. Ya, kalau yang sambil selonjoran, kakinya lurusin ke depan. Ya, untuk yang di kursi kita santai sambil duduk. Tapi perlu tadi diingatkan bahwa kita lihat kondisi fisik kita. Ya, kalau memang tidak memungkinkan, secukupnya aja. Ya, jangan dipaksain, nanti pengap, misalkan susah gitu ya. Nah, sekarang kita relax, tangannya gerak-gerakan, kakinya gerak-gerakan sambil duduk, tapi sambil kayak gerak di tempat, jalan kaki, ya, jalan di tempat, santai. Nah, kalau ini adalah yang memang relaksasi berbasis pada fisik, ya, berbasisnya pada fisiknya kita. Ya, siap, santai, ya. Kita akan keraskan otot-otot di bagian-bagian tertentu, gitu ya, sambil goyang-goyang gini. Nanti setelah dikeraskan, ditahan, tahan, setelah itu baru lemaskan, gitu saya akan bilang. Nah, di bagian badan kita akan kita bagi menjadi 3 bagian. Pertama bagian bawah, ya, bagian bawah itu berarti dari mulai jari kaki, betis sampai ke paha, kencengin, gitu. Nanti yang kedua adalah bagian perut, dada dan tangan. Tangannya seperti ini, dilipat seperti ini, ya, tarik ke perut, kencengin, gitu ya. Ini yang bagian tengah. Nanti bagian atas adalah otot-otot muka, dikencengin, gitu ya. Bu Lita ingat ya, dulu kita ini belajar sama Bang Leo ya, di lantai 3. Semua ditarik ke hidung, gitu ya. Nah, dikencengin jadi manjun to the max, gitu ya. Kita lakukan satu-satu ya. Kita sekarang bagian bawah dulu, yuk goyang-goyang. Yuk, 1, 2, 3, sampai goyang-goyang ya. Nah, nanti pada hitungan ketiga saya bilang, kencangkan. Kalau yang duduk, kakinya dijinjitin, kerasin dari mulai jari kaki, betis sampai ke paha ya. Siap? 1, 2, 3, keraskan. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Goyang-goyang. Ya, jadi sambil dikencangin ditahan ya. Siap, lemesin, jalan di tempat. 1, 2, 3, kencangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Goyang-goyang lagi. Goyang-goyang, jalan di tempat ya. Siap. Terakhir untuk bagian bawah, 1, 2, 3, kencangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Nah, sekarang bagian tengah, otot perut, dada, tangan. Seperti ini tangannya ke depan ya. Yuk dicoba, tangannya ke depan. Lipatnya seperti ini ya. Siap? 1, 2, 3, tarik, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Tangannya goyang-goyang, lehernya pelan-pelan, sambil goyang-goyang jalan kaki di tempat. Ya, siap, tangannya ke depan. 1, 2, 3, go, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Goyang-goyang lagi. Ya. Siap, lemesin. Lemes-lemesin. Tangannya ke depan lagi. 1, 2, 3, go, tarik. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Udah 3 kali ya? Lemesin. Sekarang otot-otot yang ada di kepala. Bayangkan semua otot yang ada di kepala ditarik, dikumpulin di hidung. Jadi mata tarik ke hidung, telinga tarik ke hidung, bibir manyun to the max sampai kena ke hidung ya. Gini nih. Sekeras mungkin ditahan ya. Jadi ibu-ibu, ini salah satu alasannya kenapa kita tidak rekam. Nanti takutnya viral ya. Siap? Oke, goyang-goyang. Pada hitungan ketiga dikencangkan ya. Manyun to the max ya ibu-ibu ya. Jangan ragu, tenang. Mohon panitia untuk tidak di print screen ya. Siap? 1, 2, 3, manyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Goyang-goyang lehernya pelan-pelan. Kerasa di belakang kepala sampai ke leher agak anget? Ya? Nah, itu tuh oksigen masuk ke otak kita. Ya, bagus. Goyang-goyang, lemesin. Nah, siap? Sekali lagi. 1, 2, 3, manyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Lemesin. Lehernya goyang-goyang. Jangan terlalu keras goyang-goyang leher ya. Nanti kecetit. Siap, sekali lagi. 1, 2, 3, manyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lemaskan. Nah, itu kan 3 gerakan tuh. Bagian bawah, tengah, bagian atas. Nah, sekarang gerakan terakhir adalah semua dilakukan berbarengan. Jadi seperti ini. Kakinya dijinjitin. 1, 2, 3. Kayak gitu ya. Jadi ibaratkan semua masalah yang kita miliki, kita ambil di tangan kita. Tarik ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. Begitu saya bilang tarik ke belakang, tangannya ke atas gini. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tembak. Begitu saya bilang tembak. Ini tadi yang masalah yang ada di tangan, kita lempar. Buang sejauh mungkin sampai teriak. Lempar jauh-jauh. Ya. Jadi ibaratnya masalah yang kita miliki, kita buangin. Gitu ya. Siap? Nah, 3 kali kita lakukan. Oke, tangannya ke depan. Garis kakinya goyang-goyang. Siap? 1, 2, 3, tarik, ayo manyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tarik ke belakang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tembak. Coba, tarik nafas. Ya, lemas-lemasin. Goyang-goyang lagi. Sekali lagi. Siap, tangannya ke depan. 1, 2, 3, tarik. Go, manyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tembak. Ya, sekali lagi. Terakhir. Tangannya ke depan. Yuk, siap. 1, 2, 3, tarik. Ayo manyun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik ke belakang. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tembak. Nah, itu adalah teknik relaksasi secara otot.
Nah, sekarang Budi akan ajarkan teknik relaksasi untuk pikirannya, ya. Silakan Budi, Oke, silakan. terima kasih Pak Dandi. Nah, itu bisa diaplikasikan ketika kita katakanlah pegel-pegel ototnya. Kadang kan kita nggak bisa tidur gitu ya, otot-otot kita pas bangun tuh misalnya pegal atau enggak kita mesti begadang yang membuat badan kita tuh kaku. Nah, teknik relaksasi yang tadi dicoba dulu ya. Nah, kalau ternyata badan kita udah cukup lemes ya, badan kita nggak sampai kaku gitu, itu kita coba mengolah pikiran dan mengolah rasa. Kalau tadi olah fisik, sekarang olah rasa, olah pikiran. Seperti apa? Namanya adalah butterfly hug therapy dan safe place therapy. Nah, teman-teman boleh saya izin dulu untuk memulai dengan butterfly hug dulu. Nah, teman-teman seperti ini. Kalau yang teman-teman bisa open cam boleh ya. Nah, ini silahkan seperti ini. Lalu juga dibalikan seperti begini. Lalu disilangkan. Karena biar ini ada kinerja ya, simpatis dan parasimpatis ya. Lalu berikutnya kita simpan di dada kita secara rileks seperti halnya kita sedang memeluk ya, memeluk diri sendiri. Sering disebut juga ini sebagai ini self hug ya. Ini seperti ini. Lalu kita kepak-kepakan nih. Seolah ini adalah kedua sayap kupu-kupu. Dikepakannya rileks seiring dengan irama detak jantung kita. Tarik nafas dari hidung. Keluarin dari mulut. Rasakan sensasi tubuh kita. Tarik nafas dari hidung. Keluarin dari mulut. Nah, butterfly hug seperti itu ya. Nanti akan saya bimbing. Tapi kita belum masuk dulu ke sesi prakteknya, baru saya memeragakan itulah yang disebut butterfly hug terapi. Nah, sekarang teman-teman kita praktek. Boleh teman-teman bersandar, ya, relax. Kalau yang mau duduk nggak bisa bersandar nggak apa-apa, tapi badannya relax, bahunya dijatuhkan, ya. Terus tidak ada yang mengganggu ya. Kalau misalnya teman-teman ada dering handphone atau apapun ya dimatikan dulu mungkin sekitar 5-10 menit supaya benar-benar fokus, supaya benar-benar bisa mindfulness. Oke, teman-teman, kalau sudah mengkondisikan, silahkan teman-teman memejamkan mata. Menutup matanya. Relax. Fokus ke sensasi rasa kita. Oke, tarik nafas dari hidung. Keluarkan dari mulut. Rasakan ya denyut jantung kita, nafasnya kita. Yuk, tarik nafas dari hidung. Keluarin dari mulut. Hanya ada kita dengan perasaan dan pikiran kita. Sekarang teman-teman pilih satu tempat yang membuat teman-teman merasa sangat damai, sangat teduh, sangat nyaman. Pilih boleh tempat yang pernah dikunjungi atau tempat dalam imajinasi. Silahkan, bagi teman-teman yang ngerasa, aduh sensasi nikmat itu ketika berada di pantai pasir putih. Pilih silahkan tema itu. Bagi yang merasa sensasi nikmat, berada di pegunungan. Silahkan, bayangkan dulu, hadirkan imajinasinya. Bahkan ada teman-teman yang muslim, yang dia merasa sensasi nikmat ketika berada di depan Ka'bah. Rasakan. Kalau berada di taman bunga, pilih tempat itu.
Sudah mendapatkan? Teman-teman masih dalam keadaan tertutup? Masuk ke tempat teman-teman yang pilih. Teman-teman dekati tempat itu. Yang di pantai. Lihat sekeliling sambil tersenyum. Lihat dan sebutkan apa-apa yang Anda lihat di sekeliling. Ada ombak yang lembut, pasir putih, burung, perahu dari kejauhan. Ada ikan kecil-kecil. Lalu rasakan di sensasi kulit. Teman-teman boleh membuka alas kaki sampai bertelanjang. Teman-teman rasakan hangatnya pasir ke kulit. Sejuknya desiran angin ke kulit. Dirasakan juga di pendengaran. Ada yang terdengar. Ada kicauan burung, deburan ombak. Terus rasakan sensasinya nikmat luar biasa. Silahkan teman-teman boleh menyentuh pasir, mengambil air, boleh dekatkan ke hidung sensasinya, lalu hirup. Sensasi air asin. Bagi yang teman-teman berada di bunga yang warna-warni, sebutkan bunga yang cantik, pink, kuning. Lalu ambil, dekatkan. Sedapnya. Bagi yang di Ka'bah silahkan hayati. Hayati sungguh-sungguh. Hayati sungguh-sungguh. Pinjam HP mah. Pinjam HP. Terus. Lalu Anda boleh menari. Anda boleh bergerak, berlari pelan, nyaman, damai. Anda tersenyum. Semua tampak teduh. Semua tanpa tenang. Lalu silahkan lakukan butterfly hug. Kamu mau Anda lakukan butterfly hug. Halo. Tarik nafas dari hidung. Keluarin dari mulut. Nah, sekarang akses hati Anda. Anda ajak bicara. Sebut nama Anda. Nama lengkap Anda. Hai Melita. Apa kabar kamu sekarang? Kamu sedang takut? Iya. Gak apa-apa. Boleh kok. Kamu takut. Takut apa? Yuk explore. Gali perasaan diri sendiri. Hai Anur. Rini. Gak apa-apa kok. Boleh. Izinkan. Kalau perasaan takut yang muncul. Kamu sedih?
Iya, merasa sendiri, merasa kosong. Iya, aku merasa sendiri dan aku merasa sangat sedih. Akses berdialog dengan diri. Sedih apa? Takut apa? Anda dalami, Anda explore. Aku takut. Silahkan Anda boleh berbisik. Seperti halnya meminta pertolongan. Aku takut. Aku takut meninggal. Kalau ternyata itu. Aku takut suamiku kena. Aku takut anakku yang positif. Aku takut. Terus dihayati sampai lepas Anda bicara. Aku juga kesal. Aku juga jengkel tuh gara-gara dia. Kalau ada dorongan itu. Silahkan Anda curahkan semua apa-apa yang Anda tertahan. Saya juga bingung, nggak tahu yang dirasakan sekarang. Badan saya rasa letih, rasa lemas, sesak. Yuk akui dulu. Anda terus berdialog dengan badan Anda, dengan hati Anda, dengan pikiran Anda. Alirkan. Tarik nafas lagi dari hidung. Bagi yang muslim, boleh dengan istighfar, silahkan lanjutkan. Bagi agama lain, menyesuaikan. Bagi yang muslim, astagfirullah. Dari hati beristighfarnya. Libatkan hatinya. Sampai terasa sensasi dari hati bergetar. Astagfirullahaladzim. Sambil tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Astagfirullahaladzim. Berat ya Allah, sungguh berat ya Allah. Tanpa kekuatanmu, diriku sungguh berat ya Allah. Ya Allah, bantu ya Allah. Silahkan tutup dengan doa. Ya Allah, menghamba, silahkan hubungkan hati Anda kepada Allah, kepada Maha Pencipta, kepada Maha Kuasa. Silahkan hubungkan hati Anda. Ya Allah, tanpa aku berkata-kata, Engkau Maha tahu apa yang kurasakan. Engkau Maha tahu apa yang kutakutkan. Engkau Maha tahu apa yang kukhawatirkan. Ya Allah, temani aku. Aku sungguh takut. Ya Allah, kuatkan aku, ya Allah. Ya Allah, tolong, ya Allah. Silahkan tutup dengan doa-doa terbaik Anda. Silahkan tutup doa sesuai agama keyakinannya masing-masing. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut. Sekarang tarik nafas dari hidung, Anda tahan dulu jeda sebentar, baru lepasin.
sambil butterfly hug. Aku sayang kamu, Meli. Aku sayang kamu, Titis. Aku sayang banget, Syarifah. Kamu kuat. Ayo, semangat. Ayo, banyak banget orang-orang yang sayang sama kamu, peduli sama kamu. Badai ini pasti berlalu. Ayo. Selama kita bersama Allah, kita akan baik-baik saja. Selama bersama Allah, kita akan baik-baik saja. Terus diafirmasi, selama bersama Allah, kita baik-baik saja. Tarik nafas, terakhir, tarik nafas, panjang, pelan, jeda sedikit, tahan, lalu lepasin, panjang, pelan. Kayak tiup lilin. Yuk, tarik nafas, panjang. Tarik nafas lagi. Silahkan, terapi sudah selesai. Silahkan buka mata. Bagi yang muslim, boleh membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Oke, gimana? Masya Allah. Gimana? Silahkan boleh sambil minum ya, sambil bebenah sambil bebenah ininya jilbabnya ya, atau sambil bahunya digerak-gerakan, silahkan. Sambil mau minum silahkan ya. Apa yang dirasakan? Sensasi apa Anda merasakan? Masya Allah, relax ya. Relax, tenang. Masya Allah. Oke. Apalagi ada yang mau berbagi? Masya Allah. Lebih tenang ya. Siap? Ada yang sampai menangis? Plong, lega. Masya Allah. Tiba-tiba nangis Mbak Anissa. Masya Allah ya. Kayak Teh Lita katanya kemarin ya. Menangis, ya Allah. Wah, Masya Allah. Nah, tadi masih sangat sebentar ya. Nanti teman-teman rutinkan. Jadi kita mengakui, ya Allah, aku lemah, gitu ya. Jadi tadi kongruen, kalau kita takut ya setakut itu. Kadar takut kita ya diekspresikan setakut itu. Sebesar rasa takut kita. Jadi ya Allah, buka semua berbagai macam, katakanlah tadi tameng, yang seakan-akan kita harus kuat terus ya. Buka dulu selaput-selaput itunya, tameng-tamengnya. Ketika kita memang berkoneksi dengan rasa, itunya kita buka dulu. Supaya akhirnya mengalir rasanya, nah baru nanti diafirmasi, baru masukin doa. Kurang lebih seperti itu ya. Nah nanti sesuaikan aja durasi waktunya. Dan kapan, silahkan teman-teman yang muslim boleh memilih waktu setelah sholat. Atau yang paling utama setelah sholat tahajud, silahkan. Pokoknya yang memungkinkan teman-teman mendapatkan ruang hening. Tapi diutamakan ya tadi ketika kita terhubung dengan Allah, dengan Maha Pencipta. Agama yang lain silahkan menyesuaikan ya. Yang intinya banyak sekali orang-orang yang merasa dia cemas, depresi karena dia kehilangan koneksi pada 3 sisi. Koneksi pada diri, koneksi pada sesama, dan koneksi kepada Maha Pencipta. Sehingga obat untuk depresi, obat untuk cemas adalah sering berkoneksi pada diri, sering berkoneksi pada sesama, dan sering berkoneksi kepada Allah atau Maha Kuasa. Insya Allah akan baik-baik saja. Dan diiringi dengan zikir ya, seperti tadi. Silahkan. Kalau yang ideal ya, di workshop anger management itu terapinya sampai 1 jam ya, Teh Lita ya. Mbak Lili juga yang pernah tuh 45 menit sampai 1 jam. Jadi teman-teman silahkan sesuaikan durasinya sesuai dengan kebutuhan. Intinya ketika sudah merasa lega tuh, dan ketika kita tidur kita nyaman.
dan tidak terbangun-bangun ya ketika proses tidurnya, ketika bangun kita lebih lega. Nah, mungkin dari saya seperti itu. Badan enteng dan penglihatan lebih cerah, Masya Allah, bener nih. Masya Allah. Nah, teman-teman sekarang tadi teman-teman ini ya self assessment ya, ada bergeser nggak ke arah kanan? Saya izin mute dulu. Ke arah kanan yang tadi minus 10. Mbak siapa tadi ya? Mbak Melia atau Mbak siapa ya? Mbak Aulia ya? Minus 10 bergeser nggak ke arah kanan? Jadi ke arah yang asalnya gelisah, panik, ke arah yang lebih tenang ya, ke arah positif. Bergeser ke berapa? Di minus 10 jadi minus 8. Alhamdulillah kan ada 2 level ya, bergerak ke arah tenang. Oke, tadi berapa dan sekarang berapa? Mungkin itu ya. Jadi teman-teman merasakan tuh sensasinya. Padahal itu sangat sebentar. Tapi kalau rutin terus ya, itu menjadi akan jauh lebih sehat, tenang batin. Koneksi pada 3 sisi. Koneksi pada diri, koneksi pada sesama, koneksi pada ilahi. Koneksi dengan badan kita, lalu koneksi kepada orang-orang ya, anak kita, pasangan kita, orang tua kita, sahabat kita, dan koneksi kepada Allah Maha Kuasa, Maha Pencipta ya. 3 itu, obat depresi, obat cemas. Silahkan. Masya Allah, tadi minus 5 jadi geser ke kanan jadi 7, Masya Allah. Alhamdulillah dari 7 sekarang 9, Masya Allah luar biasa. Teruskan, semoga teman-teman punya bekal. Teh Wawang, gimana teh ikutan teh? Masya Allah. Ya, kita ikut. Iya, Masya Allah. Tadi 5 jadi 8, Masya Allah luar biasa. Teman-teman terima kasih banyak loh ya sudah hadir di sini. Kalau dari saya sih seperti itu. Pak Dandi ada yang mau ditambahkan? Sudah cukup? Teh Lita silahkan, mungkin ada closing statement sebelum kita tutup dan foto bersama. Masya Allah, tadi 0 sekarang 6, ya Allah. Barakallahu fikum ya, berkah semua. Silahkan Teh Lita closing statement buat teman-teman ya, sebelum kita foto bersama dan kita closing. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Teh Dia, Kang Dani. Insya Allah tadi sepertinya sudah membuat badan lebih rileks ya, sudah bisa menangis bagi yang ingin menangis, yang perlu menangis ya. Sebenarnya kadang-kadang kita tuh ingin tapi sulit keluar. Nah, mungkin nanti bisa dicarikan waktu yang lebih tepat gitu ya, mungkin dini hari gitu ya, ketika memang belum terbangun ya anggota keluarga misalnya, biasanya lebih kondusif gitu. Dan mungkin harapan saya sih dirutinkan, bagi yang memungkinkan merutinkan, karena sangat bermanfaat ketika emosi negatif kita mengalir secara rutin. Insya Allah di hari-harinya tuh masalah itu ada, tapi fungsi berpikir kita jadi lebih optimal gitu kan. Karena kan nggak mungkin kalau masalah hilang ya. Kehidupan mah memang pasti ada masalah. Ketika masalah itu tidak ada, berarti memang kehidupannya sudah tidak ada gitu. Jadi ini dirutinkan gitu ya, supaya kita juga lebih positif thinkingnya jadi lebih mudah. Mungkin kita suka ketika kita ada masalah, mungkin kita dinasehati ya, sabar, positive thinking aja, itu tuh nggak gampang ketika emosi kita kusut. Jadi kuncinya stabilkan dulu dengan relaksasi minimal gitu. Baru kita bisa lebih mudah untuk sabar, positive thinking, memetakan apa yang perlu dilakukan. Dan untuk penyintas sabar ya, maksudnya menerima kondisi kita yang memang ada keterbatasan. Saya juga kemarin perlu waktu 1 bulan ya untuk pulih. Dan sampai sekarang sih ini udah masuk bulan kedua ya, masih ada ruam muncul, masih kadang-kadang tiba-tiba lelah gitu ya. Kita terima fase itu gitu. Seperti itu Teh, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat manfaat dari kegiatan kita sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandi closing statement-nya apa nih buat teman-teman Pak Dandi?
Ya, mohon maaf nih karena tadi sudah berolahraga jadi keringetan, jadi dibuka jaketnya. Ya, tadi kita kan menjalani berbagai macam hal dalam hidup ya, mengalami dan kita memaknakan berbagai macam di dalam hidup itu. Dan itu ternyata selama kita hidup tidak akan berhenti, itu akan terus berputar. Dan itu akan terus-terusan memenuhi ransel emosi kita. Karena masuknya gak terus-terusan, reguler, maka kita pun mengurasnya harus reguler. Gitu, supaya ransel emosinya kosong. Jadi ketika masuk lagi tuh nggak akan penuh gitu. Karena biasanya orang overwhelm itu ketika sudah penuh gitu. Dan itu biasanya gampang membuat kita jadi terpantik. Sekecil apapun pemantiknya kita akan meledak. Maka dari itu, yuk kita lakukan reguler. Itu sih udah dari saya. Terima kasih, Masya Allah. Aplaus untuk kita semua ya. Telita hatur nuhun, jazakallah khair, semua teman-teman. Terima kasih ya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti materi akan sharingkan. Kalau untuk rekaman nanti yang batch 1 yang akan di-sharingkan ya ke teman-teman biar ada penjelasan dari Dr. Irzan jadi lebih lengkap juga dari sesi medis ya. Insya Allah ini akan menjadi agenda bulanan dengan para sahabat Duta Kesehatan Mental dan Dia. Insya Allah ya di 2 minggu lagi atau 2 minggu ke depan lagi nanti ada kolaborasi dengan duta sahabat duta DKM ya, lalu juga dengan para dokter ya nanti juga akan reguler. Mungkin teman-teman seperti itu dan kita closing foto dulu boleh Pak Dandi ya? Boleh. Oke, gaya terserah banget deh mau gaya apa. Teman-teman kalau tidak berkeberatan tolong dibuka. Gaya mindfulness boleh nih Pak Bambang Haryanto tadi ikutan nggak Pak? Ikut ya, mantap. Oke. Iya, siap. Oke, silakan. Ini ada 4 halaman. Saya tidak tahu siapa di halaman berapa. Jadi mohon untuk dibuka dan berikan senyuman termanis ya. Oke, senyum dari hati ya Pak Dandi ya. Ya, siap ya. 1, 2, 3. Halaman 1 sudah, sekarang halaman 2. Oke. Siap. 1, 2, 3. Silakan videonya dibuka. 1, 2, 3. Oke. Nah, siap. Sekarang halaman ketiga, sebentar. Silakan. Halaman ketiga, kepijit. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Oke. Halaman keempat, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti kalau yang ingin belajar tentang literasi emosi, tentang anger management, ada ya kelas-kelas di Dandia. Nanti kami juga akan sharingkan di grup ya. Kita grup 2x24 jam biasanya bisa dibuka. Kalau teman-teman masih ada yang berkonsultasi ya silahkan. Nanti baru setelah 2 hari biasanya kami akan tutup atau teman-teman bergabung di kelas belajar Dandia yang lain. Ya. Mungkin begitu. Jadi kita aja. ada satu grup besar yang memang kalau mau belajar segala macam ada di sana gitu. Jadi bisa diikutin silahkan. Oh iya, kelas anak-anak Pak Dandi ada nanti tanggal 5 September ya. Tapi dia 11 tahun minimalnya, 11 sampai 19 itu ada workshop anger management 14. Nah, itu ya anak-anak juga butuh ya untuk bisa mengisi kelas-kelas seperti ini. Mungkin dari kita cukup. Terima kasih sekali lagi Teh Lita dan Amal Mulia Foundation atas kerjasama baiknya. Nanti kita berkolaborasi lagi. Terima kasih teman-teman semua di sini yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Safakillah ya, safahullah, safakumullah. Cepat pulih, cepat sembuh, apapun kondisinya, sehat lahir batin ya Pak Dandi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.